Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Cantika Widya Hermawan dari kelas HI1 dengan nomor induk mahasiswa 211230309. Di sini saya akan berdakwah untuk memenuhi nilai UAS mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Saya akan berdakwah dengan judul 5 kriteria pemimpin yang ideal menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertama-tama, izinkan saya memulai dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan kita kesempatan untuk berkumpul di sini pada hari ini. Semoga rahmat dan keberkahannya senantiasa menyertai kita dalam setiap langkah dan aktivitas kita. Dalam ajaran Islam, pemimpin terbaik sepanjang masa tentu saja Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menjadi suri tauladan dan sosok panutan dalam memimpin umat. Melalui Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman tentang perintah menaati ulil amri atau pemimpin, sebagaimana termaktub dalam surat An-Nisa ayat 59, yang artinya, hai orang-orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya, dan ulil amri, pemimpin di antara kamu. Kemudian, jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, Al-Quran, dan Rasul Sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Hisham bin Urwah meriwayatkan dari Abu Sholih, dari Abu Humairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sepeninggalku akan datang kepada kalian pemimpin-pemimpin, kemudian akan datang kepada kalian pemimpin yang baik dengan membawa kebaikannya, kemudian akan datang kepada kalian pemimpin jahat dengan membawa kejahatannya. Maka dengarkan mereka dan taatilah apa saja yang sesuai dengan kebenaran. Jika mereka berbuat baik, maka kebaikan tersebut untuk kalian dan jika berbuat jahat, maka kalian mendapat pahala dan mereka mendapat dosa. Setiap calon pemimpin diperbolehkan untuk berusaha dan berkompetisi merebutkan posisi sebagai pemimpin. Jumhur ulama dan fuqaha berpendapat bahwa memperebutkan jabatan imamah atau kepemimpinan. Nah, kalian tahu gak sih apa aja sifat-sifat pemimpin yang ideal menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Pemimpin ideal dalam sejarah Islam adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam masa kepemimpinannya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki beberapa sifat, yakni sifat sidik yang artinya jujur, amanah, dipercaya, dan fatonah, cerdas. Sifat ini dapat menjadi landasan kriteria pemimpin yang baik. Yang pertama tadi, pemimpin yang jujur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menegaskan salah satu sahabatnya untuk tidak meminta jabatan. Ucapan ini terekam dalam hadis riwayat Al-Bukhari dari Abdurrahman bin Samurah. Beliau mengatakan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadaku, wahai Abdurrahman bin Samurah, janganlah kamu meminta jabatan, sebab jika kamu diberi jabatan dengan meminta, maka kamu akan ditolong, dan jika kamu diberinya karena meminta, kamu akan ditelantarkan. Dan jika kau bersumpah lantas kamu lihat ada sesuatu yang lebih baik, maka bayarlah kafarat sumpahmu dan lakukanlah yang lebih baik. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Yang kedua adalah pemimpin yang amanah atau dapat dipercaya. Seorang pemimpin haruslah bersikap amanah dan tidak curang. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa pemimpin yang curang tidak akan Allah masukkan ke dalam surga. Seperti dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari mengatakan, tidaklah seorang hamba yang diserahi Allah untuk memimpin rakyat lalu ia meninggal dunia dalam keadaan curang terhadap rakyatnya, kecuali Allah mengharamkan surga. Nah, yang ketiga adalah pemimpin yang bertanggung jawab. Sifat bertanggung jawab merupakan sifat mendasar yang harus ada pada seseorang pemimpin. Sifat amanah dan bertanggung jawab ini akan berpengaruh pada putusan yang diambilnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Ketahuilah setiap dari kalian adalah seorang pemimpin, dan kalian akan dimintai pertanggungjawabannya atas yang dipimpin. Penguasa yang memimpin orang banyak akan dimintai pertanggungjawabannya atas yang dipimpinnya. Setiap kepala keluarga adalah pemimpin anggota keluarganya, dan dia dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Dan istri pemimpin terhadap keluarga suaminya dan juga anak-anaknya, dan dia akan dimintai pertanggungjawabannya terhadap mereka. Budak juga seorang pemimpin terhadap harta orang tuanya, dan akan dimintai pertanggungjawaban terhadapnya. Ketahuilah setiap kalian adalah tanggung jawab. Sifat pemimpin yang keempat adalah ahli dan cerdas. Seorang pemimpin haruslah orang yang ahli dan cerdas. Keahlian ini meliputi berbagai hal, termasuk menata kewarganegaraan yang akan membawa negara dan rakyat pada hal yang lebih baik dalam berbagai bidang seperti politik, keamanan, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan lainnya. Memberikan kepercayaan kepada orang yang bukan ahlinya merupakan suatu tanda kehancuran, sebagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda, apabila sifat amanah sudah hilang, maka tunggulah terjadinya kiamat. Orang itu bertanya, bagaimana hilangnya amanah itu? Nabi SAW menjawab, jika urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah terjadinya kiamat. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Kemudian yang terakhir adalah pemimpin yang dicintai dan mencintai rakyatnya, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik pemimpin kalian adalah orang yang kalian cintai dan mencintai kalian. Kalian mendoakan mereka dan mereka pun mendoakan kalian. Dan seburuk-buruknya pemimpin kalian adalah orang-orang yang kalian benci dan membenci kalian. Kalian melaknat mereka dan mereka pun melaknat kalian. Hadis riwayat Imam Muslim. Demikian pandangan ajaran agama Islam memilih pemimpin yang baik. Terima kasih kepada semua yang telah hadir dan mendengarkan ceramah saya hari ini. Semoga apa yang kita telah pelajari dapat menjadi bekal yang berharga dalam menjalani kehidupan kita. Mari kita terus belajar dan berkembang bersama. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.